Mbak MPD, disilakan. Langsung aja ya, enggak lama, enggak maghrib nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati mas-mas, mbak-mbak pengurus AMPS dan semua peserta, pada pagi hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul. Konsepnya mungkin diskusi ya, bukan kuliah, karena nanti banyak hal yang mungkin sudah teman-teman biasa ketahui atau nanti mungkin barangkali ada yang belum pernah didengar, karena materi ini sebenarnya diskusi dengan buka prodi ya. Nah, baik, yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga ke puasa ke-20 berapa ini? 23. Mungkin yang perempuan ada yang bolong ya, tapi kalau laki-laki tidak pernah bolong, kecuali memang ada hal tertentu ya, itu pasti ada yang bolong. Kita bisa mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya agak sahur itu sekitar 7 kali ya, tapi terbiasa lapar ya, jadinya ya biasa aja, cuman memang lemes biasa lah ya. 2 kalinya sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin Allahumma amin. Mas-mas, mbak-mbak semua, nah, tema kali ini sebenarnya bukan diskusi ya, tapi ini sebuah pengenalan awal, pelatihan awal atau introduction ya, yang nanti mungkin bisa menjadi inspirasi ketika teman-teman mau membuat tugas akhir utamanya ya, karena ini teknik yang paling mudah, tidak perlu ke lapangan. Anda di kamar 2 jam 3 jam itu dapat ratusan data, ratusan artikel yang mungkin selama ini Anda kesusahannya karena hanya ke perpus ya, seperti itu. Nah, namanya sistematik literatur review. Ini induknya adalah literatur review ya, atau kajian pustaka sebenarnya. Kalau sistematik itu sudah sistematis. Tentu ini sebuah metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ilmiah, tetapi meneliti tulisan gitu loh. Jadi meneliti penelitian itu sistematik literatur review. Atau Anda menulis tulisan, gampangnya gitu. Kalau Anda skripsi, tugas saya non skripsi itu kan meneliti lapangan ya, meneliti anak, misalnya anak berkebutuhan khusus, hasil belajar matematika atau model pembelajaran, media, teknik dan seterusnya. Tapi kalau sistematik literatur review yang Anda teliti itu penelitian atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Jadi secara konsepnya seperti itu. Nah, nanti ada 6 poin materi yang sudah saya buat seharian. Yang pertama macam review ya, dalam riset atau sebuah artikel, konsep sistematik literatur review, kemudian aplikasi apa saja karena nanti kita banyak aplikasi. Kemudian kita pengenalan daftar database. Ini tidak hanya Google Search Engine yang Anda gunakan, tapi banyak sekali database yang bisa Anda akses ya. Kemudian tahapan dan sedikit tentang protokol Prisma ya. Nah, ini saya mengutip dari sebuah artikel. Ada beberapa jenis review ya, jenis artikel yang genrenya itu review, bukan artikel penelitian. Tapi review, tapi dia penelitian ya. Yang pertama ada critical review. Nah, dia itu lebih kepada mengkritisi sebuah artikel. Gampangannya gitu, kita nggak perlu perdebatkan perbedaan ya, ini menurut metode Salsa ya. Kemudian yang kedua literatur review, ini yang paling trivial, paling rendah, paling gampang, karena hanya mengeliping teori, itu literatur review. Kan tinjauan pustaka kan, dan tinjauan pun kami nggak sepakat ya, tapi kajian pustaka, karena mengkaji sebuah pustaka, mengkaji sebuah literatur atau mengkaji sebuah hasil penelitian ya, itu paling dasar. Makalah itu termasuk literatur review, karena Anda nggak penelitian tuh, hanya kutip sana kutip sini nggak jelas
kebenarannya itu literatur review paling rendah. Kemudian ini yang genre yang mungkin nanti kita kaji, yaitu mapping review atau systematic map atau systematic literatur review. Jadi sudah sistematis, ada metodenya, ada aplikasi yang digunakan, ada kriteria inklusi eksklusi, ada protokol prismanya tadi, tidak hanya protokol COVID ya. Ada juga meta analisis. Nah, kalau meta analisis ini yang dianalisis bisa mengarah pada satu tertentu, misalnya meneliti tentang tren penelitian tentang misalnya apa? ChatGPT. Nah, itu bisa menggunakan meta analisis ya. Beda dengan literatur, beda dengan critical review. Kemudian mixed studies review atau mixed method review. Jadi dia metodenya itu mix ya, beberapa metode, tetapi dia bukan penelitian lapangan tapi review gitu loh. Nah, apakah skripsi boleh Pak review tanpa lapangan? Boleh saja. Mau disertasi aja boleh, kenapa skripsi tidak boleh? Jadi Anda tidak perlu banyak keluar uang untuk riwari ke MI izin lah, tidak punya ribet toh. Mending di kamar utak-utak tapi konten analisis maksudnya nanti. Bisa konten analisis, bisa literatur review tapi sistematik ya, jangan literatur review. Bisa sistematik literatur review atau bisa kemarin yang saya sampaikan itu apa? Etnografi, dari kata internet dan etnografi. Jadi penelitian perilaku budaya perempuan pada akun Facebook ini itu bisa. Persepsi mahasiswa PGMI terhadap dosen perempuan, studi grup WhatsApp PGMI itu bisa. Jadi itu namanya etnografi ya. Ini tidak perlu saya perdalam karena saya bukan dosen metodologi. Kemudian ada overview, ada kualitatif systematic review, hampir sama dengan yang ketiga ya. Atau kualitatif evidence synthesis, ini jenis-jenisnya saja. Kemudian berikutnya rapid review, saya belum pernah melakukan. Scoping review pernah. State of the art review. State of the art itu semacam gap ya. Anda kan ketika mau ujian atau skripsi atau bimbingan, ini state of the art-nya apa? Itu kadang sering muncul dan Anda nggak bisa jawab. Perbedaan penelitian Anda apa dengan penelitian yang lain? Itu namanya state of the art ya. Atau gampangannya keunikan, kebaruan atau distingsi bahasanya itu ya. Distingsi dari penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, kalau yang ini menggunakan bukanya itu kurma tapi kurma rasa kurma, yuk kurma rasa kurma ya. Tapi Anda membuat kurma rasa anggur misalnya. Nah, itu menarik. Saya di Semarang itu ada sate kambing rasa ayam, itu ada. Rasanya ngun-ngun gua ya, ngapus ya. Tapi itu menarik, dalam konteks penelitian itu juga dibutuhkan, tidak hanya soal makanan ya, tetapi juga penelitian agar menarik. Maka kalau saya kemarin buat judul sama siapa? Mbak Sepia, Mbak Ayu dan Mas Naufal dan lain-lain ya. Itu gamenya game gatel gitu loh, bukan game gatel atau gatel Semarang Empatan bukan, tapi game Temanggung Library. Jadi mencari singkatan, mencari akronim yang menarik ya. Misalnya dulu pernah mengembangkan namanya Megawati ya, pernah saya sampaikan itu. Yang pernah saya lakukan aja lah, media gambar wayang tire, ternyata bukan Megawati PDIP tetapi singkatan. Ada juga misalnya Paikem Gembrot, banyak sekali. Kemudian ada systematic review. Ini sama sebenarnya sih. Systematic search and review, systematic review atau umbrella review. Semacam review payung ya, bahasanya umbrella. Oke, ini pengenalan saja. Yang penting jenengan nanti ketika ini critical review, scoping review, ada literatur review, meta analisis nggak kaget gitu ya. Sudah mengenal jenis-jenis review ya. Nah, sekarang kita geser ke apa itu systematic literatur review. Ini gampangannya metode atau teknik yang meninjau penelitian-penelitian atau artikel-artikel berdasarkan
metode tertentu yang sistematis, gampangannya gitulah ya. Kalau yang saya tulis ini kan review artikel terstruktur, desain penelitian yang dilakukan untuk mensintesis bukti-bukti penelitian yang sudah ada secara sistematis dalam pencarian artikel penelitian. Maka tadi saya di awal ngomong SLR itu meneliti penelitian, bukan meneliti lapangan. Ya, ingat, systematic literature review, bukan mereview file review, beda. Kalau Anda riset skripsi mungkin itu kan lebih ke lapangan ya, tapi ini lebih ke meneliti penelitian, gambarnya gitu. Fungsinya ini Anda melakukan sintesis, pendalaman dan juga mencari ya dari penelitian-penelitian yang ada itu apa. Tapi ini ada kelebihan, ada kekurangan ya, karena hanya meneliti penelitian itu kan nggak ke lapangan berdasarkan literatur tok ya. Masalahnya itu masalah di literatur, tidak masalah di lapangan. Misalnya meneliti tentang varian rasa tembakau di Temanggung misalnya. Nah itu dia literatur review atau sistematik literatur review, dia paham. Oh ini ada apa misalnya varian jenis-jenis tembakau itu loh, Lamsi misalnya, varian ini. Tapi belum pernah merasakan bunganya sistematik literatur review. Kalau lapangan dia meneliti tembakau bener, bagaimana tembakau itu tercipta, mitosnya bagaimana, ada tradisi among tebal, ada apa namanya wiwit dan bakon, dan itu sudah diteliti. Kalau review kan hanya mereview ya. Oke, itu definisi singkatnya. Nah ini saya menyimpulkannya hanya ini sebenarnya. Penyusunan tinjauan literatur yang dilakukan melalui metode yang sistematis, simple. Karena systematic literature review beda dengan LR literatur review, beda dengan scoping review, apalagi tadi meta analisis dan seterusnya ya. Nah tetapi apa yang membedakan? SLR ini menggunakan tahapan yang mungkin ribet juga. Saya waktu awal kali membuat itu hampir seminggu, nggak selesai ya. Ternyata ribet juga ya. Dan ini dikembangkan oleh Barbara dan seterusnya dan kawan-kawan ya. Nah ini yang paling penting. Ini definisi saya kira tidak penting ya. Anda harus menggunakan beberapa aplikasi, tidak hanya cukup literatur review kan cukup. Anda biasanya kalau nulis makalah itu pakai apa? Pakai Google, Blogspot, di Kompas. Tidak seperti itu ya. Tapi ada beberapa aplikasi-aplikasi yang Anda harus install daripada ChatGPT atau TikTok ya. Ini penting. Pertama, ini pernah saya sampaikan adalah Publish or Perish. Ini aplikasi untuk mencari jutaan artikel, ribuan artikel free dan tidak perlu lewat Google. Karena nanti ada yang cukup Scopus, Crossref, WOS dan seterusnya. Kemudian yang kedua Mendeley, ini wajib punya. Kalau nggak punya ya manual Anda ya. Kemudian yang ketiga Fosviewer, ini untuk pemetaan jaringan ya. Yang keempat ini Sunnah, tapi menurut saya sarankan ini kalau yang ketiga ini free ya, antara Fosviewer, Mendeley dan Fosviewer, Publish or Perish, POP ini free semua. Tapi kalau yang NVivo ini berbayar. Pak Amim tadi barusan saya belikan itu 125. Yang crack bisa atau yang trial bisa, cuman kan hanya seminggu ya. Oke, ini aplikasi yang wajib ya, yang lainnya tidak wajib. Saya contohkan aja langsung ya, karena saya coba tadi ternyata bisa. Apa? Nah, ini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada Crossref, Google Scholar Profile, PubMed, Microsoft Academic, Scopus, WOS. Nah, kita coba Google Scholar ya. Nah, di sini ada author, nama publikasi, title, keyword, dan maksimal ini 1000 artikel ya. Nah misalnya kita cari apa? Coba teman-teman punya ide apa untuk mencari judul skripsi atau judul penelitian? Kemarin apa yang dicoba ya? Misalnya pendidikan inklusi ya. Nah kita ketik pendidikan inklusi. Di sini bisa Anda batasi tahunnya. Katakanlah terbit 2021 sampai 2023. Kita tinggal search, di situ sudah muncul. Nah, di sini nanti akan muncul artikel-artikel yang ilmiah.
dan tidak seperti blog atau Google pada umumnya. Nah, itu sudah ketemu ini. Ini kita batasi 2021 sampai 2023. Ini sudah ada 40, 50. Ini maksimal 1000 artikel di sini ya. Nah, tapi ini nanti macam-macam, ada yang buku, ada yang conference proceeding, ada yang jurnal. Nah, nanti kita batasi yang jurnal saja. Nah, kita stop aja ya 120, terlalu lama, 130 terlalu lama nanti. Nah, ini 2023 sudah banyak ini. Jadi kalau Anda nulis atau nanti buat skripsi kok ini jarang penelitian, gimana? Ini sudah ada 120.000 kok. Ya, ini tidak ada kata ini baru Pak, ini masih sedikit, ngapusi, bisa dicek segini banyaknya Pak ya. Oke ya, nanti bisa Anda install Publish or Perish gratis, tidak berbayar. Kalau Anda yang mau yang Scopus, yang in English ya tentunya, berarti inclusive apa ya? Inclusive education. Kalau Scopus ya tetap in English ya. Apa kata kuncinya? Education. Kita batasi tahunnya yang 2021 sama ya sampai 2023. Kalau nanti ada pertama Anda harus buat namanya kunci API ya, API key di scopus.com. Nanti Anda harus ini apa namanya? Register di akun scopus.com, bukan ID Scopus ya, tapi scopus.com di sini. Nah, ini kita klik, munculnya kalau Scopus kayaknya maksimal 200. Dan nanti Scopus itu ada yang memang artikel itu berbayar ya. Anda baca aja itu bayar karena namanya close access ya. Kalau yang open access kan bebas ya. Dan ini kelihatan H-index-nya. Oh, ini paling banyak 79. H-index itu paling banyak disitasi atau dikutip orang. Oke, ini yang Scopus berarti ada semua in English. Nah, selama ini Anda alergi dengan jurnal internasional, ya jangan. Ini justru harus Anda biasakan. Nanti kalau nulis skripsi kan minimal berapa? 10 kalau nggak salah ya, 10 artikel jurnal internasional rujukannya. Nah, ini temanya banyak tentang inclusive education. Ini cara mencari ide dari literatur kayak gini. Kalau Anda baca kan males toh. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Oke, ini ya untuk Mendeley ya, Mendeley tidak usah saya jelaskan. Sekarang yang Post Viewer. Post Viewer ini untuk mencari yang namanya peta jaringan ya, istilah apa ya, visualisasi saya menyebut ya. Nah, nanti caranya Anda harus buka Mendeley, semua file itu di ekspor di format RIS. Nanti Anda bisa memasukkannya di format Post Viewer ini untuk apa? Untuk mencari ini pemetaan jaringan. Nanti kalau muncul seperti ini, mana ya? Saya praktikkan ya. Dibuka, nanti sudah ada tutorialnya semua saya lengkapi. Create ya, terus create a map based on bibliographic data. Di next, yang RIS ya, formatnya EndNote atau Revit bisa, tapi kita format RIS yang dari Mendeley tadi. Kita next, kita cari filenya. Coba nanti, kemarin saya barusan nulis itu tentang kutab ya. Coba saya tak kutab ya. Nah, ini ada yang kutab KK. Nah, ini format RIS sudah. Nah, kita oke, kita next. Nah, ini kita pilih yang co-occurrence, tidak author, yang full counting ya. Dan berdasarkan keyword kata kunci di Mendeley itu kan ada isian toh, judul, nama. Nah, itu keywordnya harus terisi karena nanti basis data Post Viewer ini dari keyword ya. Ini mudeng toh kira-kira, atau kalau nggak mudeng ya nanti dijelasin lah ya. Kita next. Nah, ini ada 173 kata kunci dari 50-an artikel. Ini yang banyak aja sekalian. Biar nanti pemetaan jaringannya itu semakin banyak. Ini kita next. Nah, ini sudah, ini kata kuncinya. Nah, sudah saya kumpulkan tentang kutab ya temanya. Jadi kata kunci kutab ada kekuatannya itu 33. Strength-nya itu ada 134. Sejarah kutab, kurikulum kutab dan seterusnya. Nanti kalau ada satu temanya tentang misalnya apa? Ethnomathematics in elementary school misalnya. Nanti akan muncul semua kata kunci tentang itu. Kita next. Nah, terus nanti jadinya pemetaan jaringannya seperti ini. Nah, menarik ya.
Nah, tema paling besar itu Kutab. Yang dikaji sejarah pendidikan Islam, history of Kutab dan seterusnya. Nah, ini bisa Anda simpan di screenshot atau save. Kalau yang pilih overlay visualization yang seperti ini, kalau density itu seperti ini. Ini bisa Anda lihat cluster density, bisa Anda perbesar juga ukurannya, kolornya juga bisa. Ini untuk apa? Untuk di artikel. Itu ya, ini Force Viewer bisa Anda gunakan. Ini untuk mencari yang namanya novelty atau kebaruan. Kan tadi Anda sudah mereview dari 50 artikel di Mendeley. Kata kuncinya Anda masukkan. Nanti kalau Anda buktinya artikelmu, penelitianmu unik itu apa? Oh, dari kata kunci belum ada yang mengkaji tentang ideologi Kutab misalnya. Ini belum ada lah. Nah, itu namanya mencari novelty. Bisa Anda gunakan ini. Oke ya, saya close. Nah, kemudian NVivo. NVivo ini kapan-kapan karena berat juga aplikasinya. Ini bisa Anda gunakan untuk menganalisis suara bisa, video bisa, dari SSPS bisa. Ini aplikasi olah data lah, tapi kualitatif ya. Kalau Anda nanti penelitiannya kuantitatif ya bisa menggunakan, jangan SPSS bukan SSPS ya. Itu sudah jadul itu. Gunakanlah Jamovi, Lisrel atau Amos ya, bergantung kebutuhan juga sih. Pilih yang free aja. Oke, saya lanjutkan. Ini aplikasi yang wajib Anda gunakan ketika mau menulis artikel dengan metode SLR ya. Wajib itu. NVivo sunnah. Kenapa NVivo wajib? Ya kalau Anda mau membaca seluruh artikel nanti Anda jelaskan satu persatu tidak masalah. Nah, saya sih buang-buang waktu ya, mending pakai NVivo. Karena NVivo itu memudahkan Anda membaca 50 artikel itu. Seperti itu ya tekniknya. Nah, kemudian kita butuh yang namanya database. Database itu beda dengan penerbit. Database itu bisa disebut publisher, non publisher, tapi dia semacam pengindeks lah ya. Di sini ada yang publisher, yang non publisher ya. Gampangnya database yang bereputasi, yang nilainya tinggi atau yang paling top. Pertama Scopus. Apa itu Scopus? Scopus itu ya semacam database untuk mengindeks artikel-artikel yang internasional. Dan Anda kalau nanti S3 atau mau jadi guru besar, profesor, wajib publikasi artikel Scopus. Kalau belum bisa publikasi artikel di Scopus, tidak akan bisa menjadi guru besar. Syarat yang paling susah itu di Scopus sebenarnya. Dan meskipun berat, tapi artikel teman-teman Anda sudah ada yang dipublish di Scopus. Ya, tentunya kolaborasi dengan dosen ya. Kemudian yang kedua ScienceDirect. Ini satu perusahaan ya dengan Elsevier milik yang punya Scopus. Kemudian Microsoft Academic, BOSS, PubMed, BEST dan ERIC ya. Kita coba satu persatu. Ini sudah saya simulasikan berkali-kali ya. Tadi apa yang Scopus ya? Scopus ini hanya untuk mencari artikel sebenarnya atau jurnal ya. Misalnya Anda bisa mencari di sini. Nah, di sini bisa berdasarkan ISSN ataupun publisher. Nah, Anda tinggal ngetik namanya apa dan di sini sudah ada semua. Ini kan jurnal ya. Anda pilih yang Q1, Q2, Q3, Q4, yang jurnal, book series atau apa nanti bisa difilter. Nah, sekarang selain Scopus ada namanya ScienceDirect. ScienceDirect. Bisa Anda menggunakan keyword kata kunci jurnal, book, volume, issue, page atau author name. Coba Anda ketik apa coba? Yang kekinian apa? Isu kekinian apa? Literasi ya misalnya ya. Misalnya Anda ketik digital literacy in English ya, in elementary school, atau kalau Inggris itu bukan elementary ya, primary school ya. Nah, kita cari. Nanti Anda akan ketemu berapa artikel yang tentang digital literacy in elementary school. Ini teman-teman hasilnya. Tahun 2021 ada 229 artikel tentang tema ini. 2022 219, 2023 175. Ini kita batasi ya. Nah, ini yang terbaru.
Nah, kalau Anda mau mereview artikel ya dari Science Direct Scopus, jangan dari Google Scholar, apalagi dari Google biasa. Itu sangat trivial, istilahnya trivial ya. Trivial itu rendah lah, remeh-temeh ya. Maka kalau Anda bingung-bingung mencari buku, sumber dari sini loh. Nggak usah bingung-bingung perpus bendino tapi bukunya nggak update misalnya, atau terbatas segitu aja kan. Nah, kalau ada di sini kan bergantung kata kuncinya apa. Itu yang kedua ya, tentang Science Direct, Microsoft Academic kapan-kapan, Word kapan-kapan. Sekarang yang Eric ya, Eric ini khusus pendidikan. Kita klik dengan kata kunci yang sama, Digital Literacy in Elementary School. Ini pilihan, peer reviewed only itu artikel yang peer review atau full text ya. Nah, kita klik. Nah, ini tahun 2022 ada 3081. 5 tahun terakhir 2019 ada berapa ini? 12.656 artikel. 2023 karena baru Januari, Februari, Maret, April, Mei belum ya, April ya, 223. Nah, artinya kalau Anda ngomong susah mencari artikel Pak, yo, ini bukan masalah susahnya, berarti Anda belum pernah mengikuti diskusi dengan teknik SLR, gampangnya gitu. Ini bisa Anda klik ya, download free full PDF, ini bisa Anda download. Tapi in English gitu loh, ya nanti kan bisa diterjemahkan kok. Ya rujukan itu in English, masa Indonesia terus. Oke ya, ini cara mencari artikel. Nah ini artikel dari Taiwan ya. Oke, nanti bisa dibaca. Oke, ini yang paling tinggi ya. Ini namanya base, database yang paling istilah high ya. Ada juga yang sederhana, yang medium saya menyebut ya. Nah, ini ada yang bisa Anda gunakan, salah satunya neliti.com. Neliti.com atau Sherpa Romeo, EBSCO, Erich Plus, Index Copernicus atau ResearchGate ya. ResearchGate. Misalnya apa? Neliti.com tadi ya. Neliti. Nah, ini bisa. Ini Indonesia malah kita ya. Nah, bisa Anda ketik kata kunci misalnya pendidikan dasar. Nah, di sini muncul semuanya dan di sini ada pilihan ya. Bahasa Indonesia ada 1974, Inggris 50 sepanjang waktu, ini totalnya, tipe, artikel jurnal, skripsi, tesis, ada semuanya. Nah, caranya nanti cari di sini. Jadi Anda nggak bingung-bingung untuk saat menulis itu, nggak kopas blok gitu loh ya. Nah, sekarang yang paling trivial, meskipun dia milik Google, adalah Google Cendekia. Google Cendekia ada Akademia Edu, Dimension, 123 Doc, itu banyak apa ya muncul di situ. Dan isu ini jarang juga Anda ketahui ya. Kalau Google Scholar ini sudah sering saya ajarkan lah ya. Misalnya Anda mau meneliti variasi pembelajaran digital. Nah, di sini kan ada rentang khusus 2020 sampai 2023. Jret. Ada 22.200 hasil. Jadi kalau Anda ngomong, wah susah Pak cari referensi, nah itu saking pinternya ya. Nah, kalau yang secara global, misalnya apa tadi? Variasi pembelajaran digital ada 33.700 sepanjang tahun ya. Ini paling trivial. Ada juga isu ya. Isu ini biasanya untuk majalah sih, tapi ada juga jurnal di sini. Magazine apalagi ya. Platform-platform ini. Misalnya Anda ngetik nama saya aja ada banyak karena ada beberapa koran yang di sini ya. Nah, ini jurnal juga di sini, ya toh? Kemudian buku ada dan seterusnya. Koran banyak di sini. Nah, ini Metro Siantar, Wawasan tahun 2017 ya. Bisa Anda download PDF-nya, bisa. PDF dari isu ke PDF itu bisa. Formatnya kan begini ya. Saya kalau ngecek
tulisan ketika nggak punya korannya tuh di sini. Nah, ini bisa ada beberapa koran di sini misalnya. Ini wawasan misalnya. Oke, itu untuk yang trivial, paling rendah, database paling rendah. Kemudian kalau punya Indonesia ada enggak? Ada. Dia punyanya ini ya. Ini trivial. Kemudian Indonesia itu punya namanya Sinta, Wanset, Morarep milik Kemenak, Morabes juga, dan Liti tadi ya, sudah ya. Oke, itu pengenalan tentang database. Jadi kalau nanti apa database-nya? Ya tadi ada yang tingkat tinggi, medium, trivial, atau database in Indonesia. Kemudian sekarang mapping proses to SLR. Bagaimana kita memapping proses untuk membuat artikel SLR? Ini waktunya sampai pukul berapa? Masih lama ya? Tahapan penyusunannya itu ada 8, saya mengutip ya. Ada perencanaan, membuat pertanyaan riset, bisa Anda terapkan mulai sekarang. Kan nanti Anda boleh menggunakan tugas akhir non skripsi menggunakan artikel sistematik literatur review, nggak perlu penelitian artikel. Boleh Anda itu nanti. Buat proposalnya boleh aja. Nah, ini tahapannya ada 8. Pertama, ada perencanaan peninjauan atau mereview. Jelas kayak Anda mau buat artikel skripsi atau penelitian lah. Anda punya masalah, tentukan tema dan topik. Oke, contoh, punya masalah apa sekarang? Masalah ilmiah ya, masalah ngelah ya orang. Apa masalahnya? Pendidikan kesehatan saat puasa yuk, masalah juga itu. Apalagi? Ya masalah kan banyak toh. Kurikulum Merdeka itu masalah semua itu. Bagi saya masalah semua itu. Semakin banyak masalah Anda itu banyak rezeki kalau peneliti ya. Ya ada masalah ya orang ada rezeki. Enggak bisa pengusulan hibah. Pertama ada punya masalah, silakan cari masalah kalau nggak punya. Tapi kalau nggak punya, kan pola sekarang ini kan pola dulu ya. Mencari masalah itu pola dulu. Tapi kalau pola sekarang Anda tentukan judul dulu enggak masalah. Kalau saya kesuwen gitu loh. Tentukan judul baru cari masalah. Pasti masalah itu dicari. Masalah yang dimaksud ini nanti akan diperdalam di perkuliahan lah ya, metodologi penelitian. Ini academic problem, scientific problem, masalah ilmiah, masalah akademik, kegelisahan intelektual gampangannya aktivis itu. Kemudian tentukan judul. Nah, ini yang paling penting. Pilih jurnal sasaran dan lihat fokus and scope-nya, ruang lingkupnya. Biasanya jurnal itu di akhir, tapi kalau saya enggak, jurnal sasaran itu harus dilihat dulu. Misalnya Anda punya topik tentang kemarin apa yang KKL ya, pendidikan inklusi ya, kan Anda bisa lihat di jurnal Sinta ya. Ini Sinta, ini tempat, ini pengindeks juga bisa melihat. Kalau sudah di Sinta berarti sudah akreditasi. Kalau di kita kan untuk pengakuan tugas akhir non skripsi kan Sinta 1 sampai 3 ya misalnya ya. Nah, bisa Anda lihat di sini subjeknya bisa autor, jurnal, afiliasi. Nah, kita lihat yang jurnal ya. Jurnal. Ketik aja yang inklusi. Pasti akan ketemu di sini. Nah, inklusi Journal of Disability Studies, jurnal pendidikan inklusi, ini bisa banyak di sini. Atau apa? Kembali lagi, kata kuncinya apa? Misalnya jurnal bahasa dan sastra. Nah, diklik muncul banyak kan? Nah, sebut saja ada biat nih delok bahasanya kita bahasa Arab iki ya belum tentu juga. Okara jurnal bahasa dan sastra, ini Sinta 2 ya, ini Sinta 2. Kita lihat. Nah, ketika kita di sini langsung website ini ya, klik di websitenya. Ini cara mencari jurnal sasaran. Oh, ternyata YIN Madura. Dan nanti kita lihat fokus and scope-nya. Kira-kira kalau tema Anda, tema saya adalah fenomena
misalnya apa? Fenomena penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran misalnya, itu bisa jadi. Tapi kan tidak nyambung kalau itu paling nggak engineering ya, komunikasi TIK. Lihat fokus and scope-nya pasti ada. Nah, nanti di sini lihat artikel yang sudah terbit. Caranya Anda harus lihat fokus and scope-nya. Oh, di sini yang linguistik tentang morfologi, sintak, poetik, fonologi, semantik, pragmatik sampai stilistika. Literatur ada yang literari teori, literatur ini sastra maksudnya ya. Teori sastra, diskusi, analisis, formalisme, kemudian ada yang pembelajaran bahasa. Ini cara melihat fokus and scope-nya. Oke, kembali. Tentukan database utama. Nah, kira-kira kalau jurnal saya tentang ChatGPT ini database saya apa ya? Kan tadi sudah ada nih di sini database. Ini ya. Anda pilih yang mana? Apakah hanya satu atau dua? Kalau saya biasanya dua. Saya Scopus dan misalnya Erik gitu ya. Tapi yang paling banyak Scopus. Karena nanti akan kita upload di jurnal Scopus ya. Oke, siapkan aplikasi. Nah, tahapan perencanaannya ini. Anda kan sudah punya ini. Sebut saja Post Viewer, Publish or Perish, Mendeley dan Post Viewer ya. NVivo-nya ini siap enggak? Kalau enggak nanti ya baca manual satu persatu ya. Enggak apa-apa. Nah, yang kedua merancang pertanyaan riset atau riset question. Kalau Anda dalam skripsi ya rumusan masalah lah. Tapi beda. Ini contoh kemarin dengan Pak Fadoli yang sudah accepted di Q3 ya. Saya mau mengkaji tentang e-sport ya di pendidikan dasar. How concept of misalnya, how of concept e-sport game concept in elementary school. Bagaimana konsep e-sport game dalam pendidikan dasar di sekolah dasar. Kayak gini aja bisa jadi tulisan kok ya. Bagaimana fiturnya, bagaimana implementasinya, ini sudah saya upload di Joif dan tinggal nunggu terbit. Kalau nggak salah nanti bulan Juni kalau nggak salah ya. Tentang e-sport ini ya. Di sini ini keempat ya. Oke, itu cara merancang pertanyaan riset. Judulnya apa ini kira-kira? Judul saya kemarin tuh hanya gini ya. E-sport game in elementary school, a systematic literature review. Judul saya hanya kayak gitu tok, sederhana ya. Judul apa namanya? Judul sangat sederhana itu bisa masuk di Scopus ternyata. Ini tinggal nunggu terbit karena sudah ini editing ya. Nah, ini kemarin tuh ini e-sport game in elementary school, a systematic literature review. Jadi artikel literature review masuk jurnal Scopus. Bukan justru literatur review bukan trivial enggak. Ada yang dimuat di jurnal JOS Q1 ya, jurnal Scopus Q1 malah ada itu. Banyak. Oke. Ini cara merancang pertanyaan riset. Kalau saya polanya 3 saja, konsepnya bagaimana, fiturnya dan implementasinya. Karena ini adalah semacam e-sport itu ada yang menyebut aplikasi, ada yang menyebut permainan game, ya memang game dia. Tapi ini kan in education, beda ya. E-sport game ini education pasti beda. Beda lagi e-sport yang digunakan anak-anak, Mobile Legend, LOL, MOBA, bukan itu ya. Oke, yang ketiga adalah bagaimana mencari artikel. Ini harus ada strateginya. Nah, ini kalau saya yang pertama, artikel harus dicari pada database bereputasi yang hack tadi ya. Yang kedua, artikel yang dicari yang punya H-index tinggi. Ada charger enggak? Ini laptopnya mau mati. H-indexnya tinggi. Kalau H-indexnya enggak tinggi enggak bisa Anda gunakan. Kemudian yang ketiga, hanya di jurnal bereputasi. Yang keempat, hanya artikel yang internasional. Ya kalau bahasa Indonesia ya repot. Kemudian berikutnya hanya yang hasil riset, yang non riset tidak saya gunakan. Oke, ini strategi mencarinya. Contohnya ini. Saya pindah aja tidak apa-apa. Contohnya ini ya. Ini yang saya gunakan saat menulis yang kutab kemarin. Biasanya kalau saya nulis SLR itu menggunakan ini
bahasa Inggris semua, tapi kemarin saya mencoba yang in Indonesia. Contohnya gini pembatasannya ya, penyeleksiannya ya. Artikel hanya artikel ilmiah, bukan artikel proceeding atau hasil seminar. Kenapa artikel ilmiah yang di jurnal? Karena dia melalui review, ada reviewnya. Kalau proceeding kan sebetulnya ada bayar, ikut seminar biasanya terbit. Maka saya nggak pernah ikut conference internasional pun nggak pernah, kecuali untuk melatih speaking English-nya ya. Bukan pula buku berseri, makalah, skripsi, tesis, disertasi nggak digunakan, tapi hanya artikel ilmiah ya. Nah, kemudian tadi dibatasi tahunnya. Saya kemarin membatasi 10 tahun terakhir karena tema Kutab ini baru 2012-an muncul di Kutab Al-Fatih itu ya. Kemudian yang ketiga, artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus dan Google Scholar. Artinya pencarian artikel yang saya gunakan hanya dari Scopus dan Google Scholar. Ini pembatasannya. Nah, pencariannya saya batasi hanya menggunakan aplikasi Publish or Perish yang versi 7. Jadi nulis artikel itu teknis kayak gini dijelaskan, bukan ada teori terlalu teoretis ya. Menurut Sugiono, menurut Moleong tidak. Tapi teknisnya bagaimana? Itu ya, paling penting itu. Kemudian yang kelima, artikel disesuaikan dengan tema. Nah, kalau pertanyaan riset kemarin ini berarti bagaimana sejarah dan perkembangan Kutab, bagaimana kurikulum Kutab, dan bagaimana pembelajaran Kutab. Keenam, artikel yang dicari hanya berbahasa Inggris untuk artikel Scopus dan bahasa Inggris Indonesia untuk yang di Google Scholar. Bisa saja Anda nanti membatasi artikel yang saya gunakan hanya bahasa Indonesia, boleh-boleh saja, tapi kan trivial gitu loh ya, gampangnya gitu. Oke, bagaimana proses seleksinya? Kalau saya seleksinya berdasarkan tadi, artikelnya ilmiah, tahunnya batasi database, datasi aplikasi atau sesuai mesin pencari tadi ya, Google Scholar, Scopus, Crossref dan seterusnya. Nah, relevansinya dan batasi bahasa artikel, ada bahasanya juga. Karena saya sering nemu judulnya ini Inggris, tapi artikelnya Cina, wah bridet bahasanya ramudeng aku toh. Atau yang Turki, beguni risisa, opo ramudeng toh, males juga bahasa. Kalau hanya ini Inggris, insya Allah bisa lah ya. Tapi kalau sudah huruf Cina ya apa bridet ya, wah sangat ya. Ya paham saya. Ya bisa kan diterjemahkan, cuman kan akan menambah proses selamanya Anda mereview. Ya. Karena kenapa hanya bahasa Inggris? Karena yang diakui global bahasa PBB utamanya ya, yang Indonesia internasional itu yang Inggris ya, yang lain ada. Nah, contohnya ini kemarin sudah ya, tadi saya contohkan. Nah, bagaimana yang kelima ini penentuan kualitas paper atau artikel? Tadi, artikel harus mengacu kriteria inklusi dan eksklusi tadi. Dibatasi tahunnya, bahasanya, penulisnya, jurnalnya ya. H-index atau impact factor. Nah, H-index ini ada tadi kan bisa mencari di apa namanya di ini ya, Publish or Perish ya. Di sini nanti kan ada H-index, misalnya sebut saja elementary school ya, elementary school. Di sini ada batasi yang publication name journals ya, journals. Nah, ketik aja nanti di sini muncul. Oh keliru, tulisannya tipe ini. Jurnal. Nah, ini H-index. Ini namanya H-index. Ini sudah disitasi orang 400 kira-kira 14 H-indexnya. Caranya melihat H-index itu. Oke, itu ya. Nanti jadi tidak manual, sudah ada di aplikasi, tidak perlu manual Anda ya. Lanjut. Sekarang apa tadi lupa saya. Jumlah citasi di Google Scholar atau Scopus tadi sudah ada plus H-indexnya ya. Temuannya apa novelty-nya? Ini juga penting. Bisa jadi Anda meneliti tentang perkembangan bahasa anak, tetapi temuannya kok jenjang SMP, jadi nggak bisa. Anda hanya membatasi di jenjang SDMI misalnya ya. Kemudian kualitas bahasa. Anda kira kalau orang luar itu bahasa Inggrisnya bagus? Tidak juga. Saya mereview beberapa Inggris orang luar itu ya antara tensesnya ya kacau juga. Jadi tidak semuanya
berbahasa bahasa orang asing itu bagus juga. Dan ini tidak perspektif saya, tapi juga perspektif Bu Ama ya, salah satu editor jurnal Ajamiah, Scopusnya UIN Sunan Kalijogo yang T2. Enggak semua bagus Mas, yang jelek juga banyak. Kemudian apa yang terakhir ini? Penulis. Kadang ada sabit itu tidak dilihat artikelnya, tapi penulisnya. Ada tidak di Google Scholar? Ada tidak? Kalau nggak ada ya repot juga. Maka kadang itu saya suruh ada buat Google Scholar, buat ORCID. Itu gunanya ketika nanti saat Anda mau publikasi, khususnya ketika mau uji skripsi kan wajib, kalau skripsi wajib submit ya. Itu kan ada isian metadatanya kan Google Scholar. Maka nanti selainnya Anda buat tidak masalah ya. Oke, berikutnya adalah analisis. Nah, kalau analisis ini menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus. Prosesnya panjang tapi bisa Anda lihat di video itu yang sudah saya siapkan. Ini bisa ada analisis manual, tapi kesuwen menurut saya. Baca artikel 30 itu lama, apalagi dalam bahasa Inggris. Bisa berbulan-bulan. Nah, kemudian tahap ke-7 itu sintesis. Nah, kalau sintesis ini sudah sampai mau menyimpulkan ya. Ya menyimpulkan juga, menyajikan temuan sesuai pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya ada 3, berarti nanti pembahasannya ada 3. Bagaimana sejarah dan perubahan Kutab, bagaimana kurikulum Kutab, bagaimana pembelajaran Kutab. Ya. Kemudian sintesis ini disimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian atau research question. Nah, di simpulan ada limitasi, itu keterbatasan, temuan dan rekomendasi. Nah, tahap terakhir itu memantau kapan kita buka puasanya atau kapan kita lebarannya, hilalnya tampak atau belum. Ini tahap terakhir dari awal sampai akhir. Jadi tahap 8 tahap itu kira-kira. Dan yang terakhir ini ada tahapan protokol Prisma. Ini mulai dari 4 tahap ya. Ada identifikasi, penyaringan, kelayakan dan penerimaan, inklusi eksklusi. Nanti bisa Anda lihat, Anda baca. Nah, teknik visualisasi tadi sudah kita contohkan ya. Cara mencari gap. Nah, ini contoh artikel yang sudah dimuat yang menggunakan teknik sistematik literatur review. Yang pertama barusan terbit edisi Maret kemarin di Sinta 4 ya. Saya membahas tentang sejarah, kurikulum dan pembelajaran pada Kutab. Kemudian yang kedua ini saya gunakan untuk meneliti tentang stres akademik saat COVID. Ini di Q4 bersama peneliti yang lain ya. Ada Bu Wulan, Direktur APER, ada juga dari UIN Salatiga, ada dari Unwahas, dan yang satunya Bu Asih dari Unisnu. Ini dimuat di Q3, Student Academic Stress During Pandemic COVID-19, Systematic Literature Review. Dan yang terakhir ini Professional Elementary Teacher in Digital Era. Ini saya gunakan untuk tugas akhir saya disertasi untuk syarat ujian ya, syarat lulus. Itu ya kira-kira yang sudah terbit, bisa Anda baca. Dan ini ada URL penting ketika Anda nanti mau menggunakan beberapa, mau install Mendeley sudah ada, tinggal klik, Hospiwer tinggal klik. Nah, ini ada beberapa yang ini ya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terakhir seperti biasanya saya membuat pantun sedikit ya. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Sering dibilang manis tapi jangan GR. Jika berbuka jangan lupa makan kurma. Jika ingin menulis dengan teknik SLR, jangan lupa belajar dengan namanya gitu. Hari ini masih suasana bulan puasa. Jika lebaran jangan lupa THR-nya. Jika ingin cepat selesai kuliahnya, maka harus serius dan minta doa orang tua. Demikian dari saya. Selanjutnya saya persilakan pada teman-teman moderator jika ada pertanyaan atau diskusi. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.